Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akhirnya membuka lembar baru dalam perang yang menelan segalanya. Waktu, tenaga, dan kepercayaan rakyatnya. Dalam pernyataan mengejutkan, ia meminta gencatan senjata dengan Rusia, sebuah langkah yang oleh sebagian pihak disebut isyarat kelelahan, sementara yang lain menyebutnya strategi bertahan hidup. Sudah lebih dari 2 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia dimulai. Ukraina, yang dulu dipuji dunia karena keberaniannya, kini mulai terlihat goyah. Bantuan militer barat menyusut, ekonomi terpuruk, dan moral pasukan mulai melemah. Serangan Rusia di timur makin brutal, sementara kota-kota Ukraina terus dihantam drone dan rudal tanpa ampun. Zelensky tahu, setiap hari tanpa jeda, berarti semakin dekat pada titik runtuh. Namun, seruan gencatan senjata bukan sekadar tanda menyerah. Di baliknya, ada strategi politik yang lebih dalam. Zelensky tampaknya sedang menguji dunia. Apakah Barat masih punya niat menyelamatkan Ukraina, atau hanya menonton dari jauh sambil menghitung biaya perang? Gencatan senjata, dalam konteks ini, bisa menjadi taktik untuk membeli waktu, memperkuat pasokan, merestruktur pasukan, dan memulihkan ekonomi yang nyaris lumpuh. Masalahnya, Rusia tidak menunjukkan tanda akan berhenti. Bagi Vladimir Putin, setiap langkah mundur berarti kehilangan muka. Selama tentara Rusia masih punya keunggulan di medan perang, mengapa harus berhenti? Kremlin mungkin melihat seruan Zelensky bukan sebagai ajakan damai, tapi sebagai pengakuan kalah. Dunia pun terpecah. Amerika Serikat mulai berhitung ulang, Eropa kelelahan memberi dana, dan negara-negara lain menuntut solusi diplomatik secepatnya. Sementara itu, rakyat Ukraina menghadapi kenyataan pahit, perang ini bukan lagi tentang kemenangan, tapi tentang bertahan hidup. Zelensky tahu bahwa tanpa langkah berani, Ukraina akan terus berdarah dalam perang yang tak punya ujung. Ia memilih kata yang paling dibenci oleh pemimpin perang manapun, gencatan senjata. Tapi mungkin justru di sanalah bentuk keberanian baru, mengakui bahwa perang tidak lagi bisa dimenangkan dengan senjata, melainkan dengan kebijakan yang mampu menghentikan penderitaan. Kini dunia menunggu respons Rusia. Apakah Putin akan menjawab seruan damai itu, atau justru melihatnya sebagai kesempatan untuk menekan lebih keras? Jika gencatan senjata benar terjadi, itu bisa menjadi momen paling krusial dalam sejarah Eropa modern. Tapi jika gagal, maka ini bukan sekadar akhir dari perang, melainkan awal dari keputusasaan yang lebih dalam bagi Ukraina.